Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta workshop Lontara untuk kegiatan donasi peduli NTB yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini H-2 bulan suci Ramadan, kita masih disempatkan untuk bersama-sama hadir di room meeting Lontara Peduli NTB pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga. Salam dan selawat kita peruntukkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah kebenaran, sebagai suri tauladan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak seraya mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, ditimpa bencana. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan dan kepedulian Bapak Ibu untuk kemudian dapat berdonasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Semoga apa yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas semata-mata untuk membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita. Insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan ini yang insya Allah akan membawakan materi. Beliau adalah iya. Halo Bu Haji. Direkam Ji? Iya. Direkam Ji ini? Iya Bu Haji. Oke. Iya. Kasih. Narasumber kita pagi hari ini Bapak dan Ibu, beliau adalah Ibu dari Dr. Anda Haja Zainab MSI, lahir di Sungguh Minasa tanggal 18 Maret 1968. Terangkat sebagai CPNS di SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tahun 1997. Di tahun 1999, beliau dimutasi ke SMA Negeri 1 Parangloe, kemudian tahun 2010 dimutasi lagi ke SMK Negeri 1 Palangga, yang kemudian sekarang menjadi SMKN 4 Goa. Sampai sekarang beliau, narasumber kita ini, Bu Haja Zainab, itu mengampu mata pelajaran kimia. Selain mengajar, beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Kimia dan Koordinator Pengajaran, dan selain itu beliau juga aktif sebagai Ketua MGMP Kimia tingkat SMK se-Kabupaten Goa. Dan di organisasi profesi, beliau adalah pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Goa. Beliau juga adalah Wakil Ketua 1 Guru Mengajar untuk Nusantara, Gumun. Beliau juga adalah instruktur nasional di Guru Mengajar untuk Nusantara. Instruktur PCT Simeo Simolek batch 3, 4, dan 5 tahun 2018-2019. Beliau juga adalah anggota JSDI Wilayah Sulawesi Selatan serta anggota PPSI Wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu beliau adalah tim inti Lontara yang hari ini Bapak Ibu ikut kegiatan workshopnya. Karya-karya yang telah diterbitkan oleh beliau sebagai karya tunggal, yang pertama adalah modul pembelajaran kimia jilid 1 dan 2. Yang kedua, pengolahan limbah industri percetakan. Yang ketiga, ketika ku mengalah, ketika ku melangkah. 4, Puspa Warna Sonian. Yang kelima, Jemari Inspirasi. Dan yang keenam adalah Corona dalam Untayan Sonian. Sebagai karya bersama,
yang pertama adalah Abulosi Batang, yang kedua buku Samisanop 6, 3 buku Samisanop 7, 4 buku Samisanop 11, 5 antologi puisi Perahu Kertas. Kemudian ada lagi yang keenam antologi puisi Leak Cinta. 7 kumpulan karya inovatif guru kreatif. 8 jurnal kimia dan jurnal pedagogik. 9 artikel-artikel di tabloid dunia pendidikan dan detektif. Dan yang terakhir adalah 3 alinea ayah. Nah, begitu panjang deretan karya-karya beliau, Bapak dan Ibu, sehingga insya Allah apa yang dibagikan oleh beliau hari ini, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan mendampingi membersamai beliau untuk memandu kegiatan kita hari ini. Saya Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita untuk memaparkan materinya, saya ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu semua bahwa insya Allah kegiatan kita hari ini akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Insya Allah untuk sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya melalui room chat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber kita dengan cara raise hand. Insya Allah ketika Bapak dan Ibu sudah raise hand, maka mic Bapak dan Ibu akan kami aktifkan. Jadi mic dan video Bapak dan Ibu itu memang untuk saat ini belum bisa diaktifkan ya, karena kita menggunakan Webex event. Sekian Bapak dan Ibu, saya persilakan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Disilakan Bu Haja Zainab. Ya, saya share dulu ya, Pak. Terus saya Samsir, Iya, sudah kelihatan Bu Haji. apa yang apa namanya yang kelihatan PPT? Iya, sudah kelihatan PPT tak? PPT ya? Iya. Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada host kita, Pak Samsir Mafilawan, atas waktu dan kesempatan ini. Juga tak lupa saya ucapkan alhamdulillah atas waktu dan kesempatan ini, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dengan saya untuk cara yang pada kesempatan ini kita sempat belajar sambil berdonasi. Nah, juga tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad atas rahmat beliaulah menjadi suri teladan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat yang ada di room ini, pada kesempatan ini materi yang akan kita bawakan yaitu merancang LKPD digital untuk PBN inovatif. Jadi pada kesempatan ini saya presentasi dulu dengan PPT, selanjutnya kita langsung praktekkan. Jadi untuk membuat suatu LKPD digital, yang kita gunakan di sini adalah aplikasi Live Worksheet, yaitu merupakan salah satu platform yang menyediakan tempat untuk guru membuat worksheet. Adalah suatu website liveworksheet.com yang dapat diakses secara gratis, di mana siswa dapat mengerjakan LKPD secara online
dan dapat mengirim jawaban pada guru secara langsung melalui email. Jadi pada kegiatan PBN kita yang merupakan suatu kegiatan pembelajaran jarak jauh, maka LKPD digital ini sangat bermanfaat. Namun tidak menutup kemungkinan pada saat nanti tatap muka juga LKPD ini bermanfaat. Selanjutnya, aduh, saya lupa. Ini tidak bermasalah. Kita mau pindah. Udah pindah ya Pak Samsir? Pak Samsir? Pak Samsir? Pak Samsir? Halo? Suara ke Pak Samsir? Halo? Bagus suaranya, Bu Haji. Oke, ya, saya kira tidak dengar deh. Ya, oke, yang akan dibahas pada hari ini adalah pertama, kita akan membuat akun live worksheet. Yang kedua, memulai membuat modul PDF. Jadi modul yang akan kita gunakan dalam bentuk PDF. Lalu kita mencoba interaktif worksheet milik orang lain. Dan yang keempat, membuat worksheet dari PDF yang telah dibuat. Yang kelima, menyimpan dan men-share worksheet. Keenam, melihat hasil worksheetnya. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat akun live worksheet. Jadi saya paparkan dulu secara garis besarnya, kemudian nanti kita pakai langsung. Jadi kita hari ini membuat akun live worksheet. Nah, pada saat kita membuat akun pertama, kita ketik live worksheet-nya di Google. Lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik liveworksheet.com, interaktif worksheet made for all. Itu yang diklik. Nah, selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Maka yang kita akses di sini, yang kita klik adalah guru atau teacher. Jadi kita untuk membuat akun, pertama kita klik teacher atau guru. Selanjutnya, nah pada saat diklik, setelah klik, kita klik daftar atau register. Selanjutnya kita mengisi data dulu. Jadi data di sini, nama pengguna, kita isi, kemudian kata sandi, diingat, password dan di sini harus menggunakan huruf dengan angka. Jadi username dan password harus mengandung huruf dengan angka. Setelah selesai, kita klik centang, I'm not a robot. Nah, yang ini, informasi tambahan yang ini bisa diisi, bisa tidak. Ya, jadi tidak mempengaruhi. Yang penting ini saja yang diisi. Setelah selesai semuanya, kita klik tanda setuju, lalu kita klik daftar. Nah, bila selesai itu, kita cek email yang kita pakai daftar, kita cek emailnya, kemudian akan ada informasi seperti ini. Lanjut. Nah, pada email kita ada tulisan seperti ini. Yang warna biru ini untuk live worksheet kita klik. Nah, selanjutnya berarti akun yang kita pakai daftar itu sudah terdaftar di live worksheet. Itu langkah awal. Nah, selanjutnya kita mulai membuat dengan cara mengklik cara membuat lembar kerja interaktif. Ya, jadi akun kita yang sudah patut mendaftar di live worksheet itu sudah aktif sehingga kita sudah bisa memulai
membuat suatu lembar kerja interaktif. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Kita membahas sedikit tentang apa itu lab worksheet. Jadi lab worksheet itu nantinya kita bisa pilih di sini. Jadi dia merupakan suatu lembar kerja interaktif di mana lembar kerja ini jadi di sini menjelaskan tentang bahwasanya lab worksheet itu dapat mengubah lembar kerja yang dalam bentuk tradisional itu yang seperti dokumen PDF. Nah, itu bisa diubah menjadi lembar kerja interaktif di mana siswa dapat kita motivasi siswa untuk bekerja, juga dapat menghemat waktu bagi kita sebagai guru, menghemat waktu dan juga menghemat kertas. Nah, itu penggunaan daripada lab worksheet. Nah, di mana di sini pada lembar kerja interaktif di sini dalam bentuk PDF, kemudian bisa kita buat suatu tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa, kemudian dapat dilihat langsung hasilnya oleh siswa itu sendiri. Jadi seperti itu tentang apa-apa yang dalam lab worksheet ini. Jadi itu gambarannya secara umum tentang lab worksheet. Nah, setelah lab worksheet yang sudah dibuat, ini bisa kita akses. Ya, jadi bisa juga ini lab worksheet ini kita melihat dulu pekerjaan atau lab worksheet yang ada dalam lembar kerja ini. Jadi di sini kita klik lembar kerja interaktif, kemudian di sini ada beberapa atau banyak sekali mata pelajaran dan bisa kita lihat di sini, bisa kita praktekkan beberapa bentuk-bentuk lembar kerja interaktif sesuai dengan mapel kita masing-masing. Nah, di situ yang sudah ada bisa kita lihat. Namun hari ini kita akan sebentar membuat lab worksheet sendiri sesuai dengan mata pelajaran kita dan sesuai dengan apa yang menjadi materi kita untuk diberikan kepada siswa kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita membuat lab worksheet. Dalam langkah awal dalam membuat lab worksheet, kita harus membuat dulu di Word. Lalu setelah selesai, kita buat di Word, lalu kita ubah ke PDF. Jadi ini kita buat di Word dalam bentuk lembar kerja peserta didik LKPD digital. Jadi sesuai dengan mata pelajaran kita di Word. Jadi di sini berisi materi-materi di dalam LKPD tersebut. Dan di dalam materi-materi itu ada soal. Jadi seperti ini kita buat di Word semua soalnya dalam isian atau pilihan ganda ataukah bisa juga dalam bentuk menarik panah ya. Jadi macam-macam bisa kita buat. Nah, setelah selesai kita buat di Word dan kita sudah merasa LKPD kita sudah cukup untuk materi yang akan kita sampaikan kepada siswa, maka file atau LKPD tadi yang dalam bentuk Word itu kita ubah jadi PDF. Ya, kita ubah jadi PDF, jadi kita save as ke PDF. Selanjutnya, setelah selesai, nah sekarang saatnya kita membuat interaktif, ya LKPD interaktif dengan worksheet. Caranya kita buka level worksheet. Tadi kita sudah mendaftar, kemudian kita masuk kepada live worksheet. Nah, kita pilih make interactive worksheet. Lalu kita klik get start, ya get start. Selanjutnya kita upload PDF yang tadi, LKPD tadi yang telah dibuat. Jadi kita pilih file yang sudah dibuat tadi dalam bentuk PDF, kemudian kita unggah. Selanjutnya, nah setelah selesai diunggah akan nampak seperti ini dalam lab worksheet. Nah di sini tampilannya ada edit, ada preview untuk melihat tampilan yang kita buat, lalu ini save, lalu di start, kemudian ini undo dan redo, ya. Dan ini adalah lembar kerja. Nah ini bisa kita scroll ke bawah, ya. Dan setelah kita selesai membuatnya. Nah kemudian, nah sekarang kita akan mengedit daripada LKPD kita dalam bentuk PDF yang sudah ada di dalam lab worksheet. Nah, di sini langkah awal pada LKPD kita buatkan kotak.
Jadi sebentar di sini untuk nama, NIS, dan kelas kita buatkan kotak. Selanjutnya, kita membuat soal isian. Nah, dalam membuat soal isian, jadi ini tadi kan di Word, setelah di PDF. Nah, ini soal yang kita buat. Jadi saya ambil kimia, karena kebetulan mata pelajaran kimia. Nah, kemudian di sini kita buat kotaknya, lalu kita ketik jawabannya, jawaban benarnya. Nah, untuk esai ya, isian. Nah, selanjutnya seperti ini, lalu kita ketik kunci jawabannya. Nah, kemudian untuk pilihan ganda. Pilihan ganda, kita buat kotak untuk setiap jawaban. Jadi ini A, B, C, D, E, ini kita buat kotak masing-masing untuk optionnya. Kemudian kita pilih jawaban yang benar dan kita klik select. Ingat dalam mengetik di sini select titik 2 yes untuk jawaban benar. Kemudian yang salah kita ketik select titik 2 no. Ya, jadi seperti itu semuanya diberi kotak, kemudian diberi jawaban salah dengan jawaban yang benar. Ya, jadi pilihannya ini salah, pilihannya ini benar, pilihannya salah, dan seterusnya. Ya, demikian juga untuk soal-soal berikutnya. Nah, selanjutnya tipe soal drag and drop. Jadi di sini kita memasangkan ya, menarik dan memasangkan. Jadi pertama dalam soalnya di sini kita buat sama dengan tadi, kita buat kotak. Ya, buat kotak. Kemudian jawaban yang mau ditempatkan juga dibuatkan di bagian bawah. Dan diingat harus sesuai dengan pasangannya. Jadi misalnya drag 1 berpasangan dengan drop 1. Ya. Drag 2 berpasangan dengan drop 2. Jadi itu diperhatikan baik-baik, harus sesuai. Dan penulisannya tetap ada drop titik 2 baru angkanya. Selanjutnya ini ya untuk jawabannya bagian di bawah kita tuliskan drag. Jadi drag 1, drag 2 dan seterusnya dan disesuaikan dengan drop pada soal bagian atas. Jadi seperti ini disesuaikan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, sekarang tipe soal berikutnya adalah menghubungkan dengan tanda panah. Jadi tetap kita selalu membuat kotak menutupi soal dengan jawaban. Selanjutnya, kita ketik pada kotak join nomor soal, di soal dan pasangan jawabannya. Jadi join 1 jangan tertukar. Jadi kita lihat untuk jawaban join 2 berpasangan dengan join 2 juga di jawaban. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini berikutnya adalah menambahkan video YouTube. Jadi misalnya materi kita mencantumkan materi-materi yang diambil dari YouTube yang disesuaikan dengan materi kita, sesuaikan dengan pokok bahasan yang kita jelaskan pada siswa. Nah, di sini kita ambil di YouTube, bagikan, selanjutnya kita salin link YouTube-nya, lalu kita buat kotak. Jadi di sini sudah ada di situ di LKPD kita tempatnya. Jadi kosongkan, kita buat kotak, lalu kita pastikan link YouTube tadi di dalam kotak. Nah, nanti tampilannya seperti ini di LKPD kita. Setelah selesai seperti itu, nah selanjutnya kita akan menyimpan dan membagikan worksheet. Nah, setelah selesai semuanya, LKPD kita save. Worksheet kita save. Selanjutnya, setelah di-klik save akan muncul seperti ini. Kita pilih yang publik ya, untuk publik. Selanjutnya kita isi. Setelah klik publik,
Nah, di sini kita isi dulu apa nama LKPD kita, kemudian bahasa Indonesia, mata pelajarannya apa, kemudian untuk kelas apa, kelas berapa, kemudian apa judulnya, materi kita, dan ini untuk kegiatan apa, untuk umurnya dari siswa kita. Lalu di sini deskripsinya. Selanjutnya kita klik yes, lalu save. Nah, selanjutnya, di sini kita akan share linknya kepada siswa kita. Kita copy, lalu itulah linknya yang kita share kepada siswa kita. Nah, siswa akan bekerja baik itu di laptop maupun di HP, bisa dia kerjakan. Nah, setelah di-share, siswa akan bekerja dan hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti akan muncul nilai seperti ini. Jadi misalnya benar semua, dia akan dapat 10. Jadi secara otomatis siswa akan bekerja, dia akan melihat hasilnya. Sebentar kita akan praktek langsung dan Bapak Ibu bisa langsung melihat mengisi daripada LKPD kita. Jadi nanti kalau benar jawabannya dia akan berwarna hijau. Ya, ini hasil isiannya. Bila selesai diisi oleh siswa, dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian kalau pilihan ganda juga seperti ini, dia akan berwarna kuning. Ya, kalau salah dia akan berwarna merah. Jadi seperti itu untuk pilihan ganda tampilan-tampilan yang ada pada KPD yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, ini itu isian tadi, gerak bentrok. Lalu yang panah, ya seperti ini. Nah, kemudian nilai-nilai siswa yang bekerja itu akan nampak seperti ini di dalam mailbox-nya, lab worksheet akan muncul seperti ini. Nilai-nilai daripada siswa kita. Jadi kita tidak susah lagi untuk menilai karena sudah nampak sendiri di sini nilai-nilai daripada LKPD yang telah dikerjakan oleh siswa. Ya, selanjutnya kita akan praktek. Ya, kita akan praktek langsung. Ya, jadi langkah pertama kita ketik lightworksheet.com. Ya, selanjutnya seperti ini muncul. Nah, kita klik teacher ya. Jadi bukan siswa ya, tapi kita klik teacher. Kita klik. Lalu kita masukkan, kita register ya. Register. Bu Haja. Ya, halo? Mungkin bisa agak pelan sedikit Bu Haja. Oh, terlalu cepat ya? Iya. Ada informasi dari peserta ini. Iya. Oh, Silakan lanjut Bu Haja ya. saya maaf. Ya, sekarang kita masuk secara langsung, praktek secara langsung. Jadi di sini kita akan tadi kita klik teacher. Jadi pertama tadi lightworksheet.com ya. Kemudian kita klik teacher akses ya. Akses sebagai guru. Kemudian kita klik register. Saya ulangi dulu. Ya, jadi begini tampilannya. Kemudian kita klik teacher, lalu register. Nah, di sini kita mengisi dulu, mengisi username, password ya. Jadi misalnya saya mengisi
Jadi diingat untuk apa namanya, untuk passwordnya harus pakai angka dengan huruf. Kemudian kita isi email. Kemudian pilih negara. Ya, yang ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Jadi tergantung Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya ini ada Twitter, kita tulis saja begini, Instagram. Ya, baru kita klik I'm not a robot. Nah, ini bisa kita isi di sini misalnya. Jadi terserah dari Bapak Ibu untuk di sini apa yang ingin diisikan. Misalnya saya isi guru kimia. Selalu. Kemudian setelah selesai kita centang, lalu klik register. Dari emailnya sudah terpakai. Terbantu dulu. Sorry. Kok ini sudah ya.
Saya nggak mau ini. Dulu ya Pak ya, saya cari dulu. Oh, sorry banyak email, lupa yang mana sudah. Ya, oke. Setelah itu kita masuk ke email dulu untuk melihat daripada yang telah kita daftar ya. Jadi kita masuk ke email, ini saya pakai kita harus aktifasi dulu ya. Jadi kita mau lihat di email yang dipakai daftar tadi. Suaraku kecil ya Pak? Pak, satu lagi Pak Samsir. Iya, mungkin perlu ditambah-tambah sedikit Bu aja. Jaringan kebanyakan juga. Oh iya, iya kayaknya memang saya lihat. Berputar-putar gitu. Iya, iya. Saya cari dulu, waduh, ini nih. Email dulu yang mana lagi? Lambat jaringannya kayaknya. Aduh. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu ya. Ini mungkin juga sekadar informasi buat Bapak dan Ibu untuk membuat akunnya. Di
pastikan email dan passwordnya ya, dicatat baik-baik. Ini tadi banyak lupa Kak. Iya. Saya langsung masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi setelah register, nanti ada di email kita, kemudian kita klik aktivasinya, lalu kita mulai masuk ke sini Lab Worksheet. Jadi kita masuk ke sorry, banyak mail lupa Kak. Ya, jadi ini setelah selesai kita masuk seperti ini. Jadi sudah masuk, sudah ada nama kita di sini. Jadi setelah akun kita tadi daftar, kemudian kita register, lalu ada aktivasi di email yang kita pakai daftar. Selanjutnya akan kita masuk, lantas ada muncul nama kita di sini. Ya, sesuai dengan nama yang kita pakai daftar. Nah, selanjutnya kita akan memulai. Jadi di sini nanti ini ada yang sudah jadi. Jadi misalnya di sini interaktif worksheet yang sudah jadi. Di sini banyak pilihan mata pelajaran. Kalau kita ingin melihat mata pelajaran yang ada di sini tersedia banyak. Jadi bisa kita uji coba. Ya, jadi misalnya saya cari di sini. Nah, jadi di sini ada komputer. Misalnya kita ambil komputer. Jadi ada mulai akuntansi, apa kimia, biologi, apa ya. Jadi misalnya kita pilih salah satunya di sini. Nah, seperti ini. Kita coba. Jadi ini yang tadi menarik. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi misalnya Google Chrome. Kita hanya menarik seperti ini. Ya. Kemudian Facebook kita tarik seperti ini. Ya, ini yang sudah jadi. Ini YouTube. Ya, Word. Kemudian Excel. Lalu Gmail. Lalu Windows. Nah, seperti ini. Kalau selesai semuanya, ini interaktif yang sudah jadi, kita klik finish. Lalu melihat, kita bisa menulis nama. Ya, misalnya kita tulis nama. Kemudian kelas 10. Sekolahnya ya. Lalu di sini email gurunya. Email kita sebagai guru. Lalu klik send. Nah, nanti akan ada jawabannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk yang sudah jadi. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat lab worksheet-nya atau lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kita klik make interactive worksheet. Lalu kita mulai membuat. Ya, jadi seperti yang tadi sampaikan bahwasanya kita membuat dulu di Word. Jadi membuat di Word, kemudian kita simpan atau save dengan PDF. Jadi ini seperti ini ya. Nah, ini yang sudah saya buat dalam bentuk Word.
Jadi sebentar kita uji coba. Ya, saya pakai kimia, tapi isinya bukan kimia. Jadi buat seperti ini. Jadi saya ambil hanya materi-materi yang umum saja. Jadi sini sekilas tentang COVID. Jadi tetap kita mengisi materi-materi di dalam LKPD kita. Jadi tentang berapa banyaknya sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan mapel masing-masing. Nah kemudian jadi materi-materi kita sampaikan. Kemudian, nah di sini kita menginginkan siswa melihat atau menyimak video. Maka kita buatkan untuk lebih jelasnya silakan simak video YouTube berikut. Nah, kita buat tempat kosong di sini. Tempat kosong untuk YouTube-nya. Lalu di bawahnya kita klik buat soal. Jadi soalnya di sini pilihan ganda ya atau isian atau tadi ya seperti tadi drag dan drop lalu menarik tanda panah. Jadi di sini untuk jawaban isian tetap kita kasih jarak karena sebentar kita akan kasih kotak. Lalu ini pilihan gandanya juga tetap kita buat jarak. Selanjutnya, nah ini yang ada panah. Kita buat gambar, jadi gambarnya di sebelah kiri, kemudian jawabannya di sebelah kanan. Pilihan jawabannya. Ya, jadi seperti itu. Tetap kita buat di Word. Nah, ini yang drop and drag. Jadi tetap kita buat suatu kalimat misalnya lalu kita penggal-penggal untuk memberi tempat kepada jawaban akan sebentar di drag oleh siswa kita. Jadi seperti ini dibuatkan. Tetap kita buat spasi atau jaraknya supaya nanti siswa tidak terlalu sulit untuk menempatkan di mana. Karena kalau tidak sesuai akan kembali lagi ke tempatnya semula di sini. Dia akan sulit untuk ditempelkan atau di drop ke soal ini. Ya, begitu di Word. Nah, kemudian ini kita ubah ke PDF. Jadi ini bisa kita pilih file, lalu save as. Lalu kita pilih PDF. Ya, seperti ini, save as. Nah, di sini kan ada materi LKPD digital. Nah, di sini kita pilih ini ya tanda panah ke bawah, kita pilih PDF. Lalu kita save. Ya, setelah selesai kita kembali ke sini ya, masuk di Let Worksheet-nya. Nah, di sini kita pilih file. Pilih file. Jadi ingat yang dipakai adalah PDF-nya. Ini PDF, kemudian open, lalu kita unggah. Ya, berarti ini sudah masuk di lembar kerja kita. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini tampilannya di dalam live worksheet. Nah, sekarang kita akan membuat untuk tempat memberi jawaban anak. Nah, ini nama siswa. Ya, ini kan ada tanda plus. Kita tarik kotak untuk penempatan nama dengan kelas absennya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya ya. Nah, ini untuk YouTube kita beri tadi kan ada tempat kosong. Nah, di sini kita buatkan kotak. Nah, berarti nanti kita cari dulu materi kita yang di YouTube. Ya, materi yang cocok dengan di YouTube ini, dengan materi kita yang
sesuai dengan di YouTube. Kita mencari, kemudian ya, jadi misalnya kita cari di YouTube. Ini mana ini pesan sudah bisa Kak ambil di YouTube ini. Tertutup Ki. Halo? Ya, mau Kak Kenapa buka di bunyi? YouTube. Ini nih tabnya. Oh, tidak bisa terklik di atas itu. Iya. Terhalang Ki. Bagaimana? Ya apa ini? Tambah tab ya? Iya, Tab baru. iya. Ya, oke. Kita cari sudah YouTube. Jadi misalnya di YouTube kita cari cocok dengan materi kita. Carikan apa? COVID ya. Ini muncul ya. Ya, jadi kita mencari sesuai dengan materi kita. Lambat sih. Ambil contoh saja. Misalnya ini. Kita ambil linknya. Penakut dan takut menghadapi masalah, menemui kesulitan marah. Jadi di sini kita bagikan, kita ambil linknya. Jadi saling. Pemerintah kembali melarang kegiatan mudik di tahun 2021 ini. Kebijakan larangan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Larangan bepergian ke kampung halaman ini berlaku efektif pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Alasannya, pandemi virus corona belum selesai. Ya, tadi linknya kita kopikan ke sini. Seperti ini. Jadi linknya sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Di sini kita Selesai. Namun sejumlah kalangan pesimis. Larangan mudik bisa menahan laju pergerakan masyarakat menuju kampung halaman. Belajar dari pengalaman tahun lalu, meski dilarang mudik 1 juta. Ya, jadi di sini untuk SKI, di sini kita tadi sudah buat. Jadi kita buatkan kotak. Jawabannya dari
Lalu kita tulis di kota mana asal mula adanya virus, ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya di sini. Nah, kemudian ini, jadi jawaban benarnya kita tulis. Kita tulis. Nah, selanjutnya pilihan gandanya. Nah, ini semuanya kita buatkan kotak. Jadi semua optionnya kita buatkan kotak. Nah, di sini kita tuliskan pilihan 0. Ke bawah. Yes. Terakhir juga no. Jadi select titik 2 no atau yes. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Nah, ini. Nah, tetap di setiap ini gambar kita buat kotak. Nah, ini juga jawabannya. Dua kotak. Semua yang kita buat ini tetap kita buatkan kotak. Nah, baru kita tuliskan. Nah, di sini ini kan nomor 1, berarti untuk join titik 2. Nah, mana yang cocok? Berarti dia nomor 3. Di sini join titik 2. Ini nomor 1. Di sini yang cocok adalah nomor 3. Kemudian ini join 2. Di sini join 1. Ini join 3. Di sini join 2. Jadi kita cocokkan gambarnya. Jadi di sini nomor 2 nanti pasangan dengan join nomor 2. Selanjutnya ini tes berikut. Tetap ini, jadi kita ini melengkapi ini, kita tetap kasih kotak. Jadi semua soal-soal kita tetap diberi kotak. Nah, untuk jenis soal ini namanya drag and drop. Jadi di sini kita lihat jawabannya. Dari di sini gunakan, berarti di sini drop titik 2 1. Nah, ini pasangannya kita buat, baru klik, tuliskan drag 1. Nah, kemudian ini drop titik 2 2. Lalu kita kotakkan, lalu drag titik 2 2. Lalu ini drop titik 2 3. Lalu ini kita buat kotak, lalu drag titik 2 3. Nah, begini soalnya ya, semuanya selesai. Selanjutnya kita save. Ya, jadi di sini bagian-bagian yang tadi ada preview, ada save ya. Setelah selesai kita save. Save. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita isi
namanya contoh LKPD, kemudian bahasa Indonesia, kemudian pelajaran dunia 10, judulnya COVID-19. Sini juga sama untuk pembelajaran. Di sini sama ya, dan yang lainnya kasih sama saja. Bawah untuk pembelajaran. Nah, yes, diklik, kemudian set. Oh, ini belum isi. Ini di sini 16 sampai 18 lah. Kemudian set. Nah, sekarang seperti ini. Nah, inilah linknya. Saya coba nanti sebentar. Dikirim ke Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu ini Pak, baru saya kirim linknya ya. Pak Samsir? Ya, halo. Ya, saya stop dulu ya, baru kirim linknya ini. Atau bagaimana? Bisa aja mungkin langsung Bu. Bisa dia? Iya. Aduh. Langsung ke room chat saja. Saya kasih besar dulu ya. Tidak bisa, Pi. Pernah muncul, Pak. Mana Pak Samsir? Kan tidak ada ya? Kita dulu. Masih share screen ke ini? Ya itu kenapa tidak ada ininya? Ada tampilan YouTube. Tadi apa namanya tampilannya Webes? Mana? Coba di Chrome-nya ya Bu aja. Aduh, Pak. Yang di bawah. Bawah tidak ada. Yang Chrome-nya saja. Bentar dulu. Chrome-nya ya? Iya. Karena masih aktif jenis kerenta. Iya. Saya cari dulu anunya. Apa namanya? Untuk kirim linknya. Nggak bisa ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu ya. Karena sepertinya kondisi jaringan di tempatnya Ibu Haja Zainab ini sedikit agak-agak lalot ya. Saya stop dulu di Pak. Iya, silakan Pak. Iya, silakan. Berputar-putar. Oke. Ya itu Pak Samsir. Kita coba dulu ini. Bapak Ibu ada link. Bisa diklik. Untuk bisa langsung bekerja. Bu Haji, Ya? kita Halo? kirim ke mana linknya? Di chat ada ya tidak? Belum ada. Belum ya? Iya. Ke Al-Atendi saja.
Iya, attendance. Belum ada. Right? Iya. Gimana Bapak Ibu, sudah ada dilihat? Belum. Sudah ada katanya? Berarti yang Jaringan sekali lagi Pak Samsir. Ya, coba Bapak Ibu, kita dicoba. sudah ada ya? Uji coba. Saya Iya, ini sudah ada katanya. belum lihat. Sudah bisa Bapak Ibu kerja? Ya silakan dicoba Bapak dan Ibu, diklik linknya. Karena saya ini, oh ya ini baru masuk. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah ada yang mencoba? Disilahkan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan Bu Haji. Ya, Ini sambil kerja. dikirim ke email mana katanya? Oh iya, astaga. Lupa Kak. Lupa. Tadi dulu. Lupa Kak tadi, cantumkan. Oke, tadi lupa. Saya lupa. Saya masuk dulu di tadi ya. Ini. Sebenarnya emailnya ya. Jadi yang dipilih email my answer to my teacher. Jadi Pak Ibu yang dipilih email my answer
to my teacher. Baru itu email saya ada di ruang chat. Ya, sudah ada yang masuk. Ini Pak Samsil tampil, sudah ada masuk satu yang tadi bekerja. Jadi Pak Samsil sambil bekerja ini mungkin bisa kalau ada yang bertanya. Ini sudah selesai Bu aja pemaparan materinya ya? Ya sudah, tinggal dicoba ini, tinggal dicoba. Oh iya, oke, siap. Nanti terakhir baru apa penugasannya. Oke. Baik Bapak Ibu, sambil terus mencoba mengerjakan LK yang sudah dikirim oleh Ibu Haja Zainab, narasumber kita. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand dengan cara mengklik tombol raise hand yang ada pada pojok kanan bawah perangkat Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan laptop ya. Ya, jadi ini sudah ada 3 orang Pak Samsil bekerja. Ada tampil Pak Samsil? Kita lihat. Jadi ada Dilihat di mananya Bu aja? di share screen tuh, share screen. Ada ya? Itu ada Ibu Sri Asmi, Ibu Pita. Oh iya, betul ya. Nah, betul ya. Nah, itu sudah ada 3 orang. Ya, jadi nanti begitu caranya ya. Jadi nanti siswa mengerjakan bisa langsung lihat. Jadi nanti dicek di ini ada di atas tanda. Kemudian kita pilih mailbox. Jadi bukan di email kita, tapi ke email yang pakai mendaftar. Tapi kita cek di email yang ada di dalam Blackboard set. Jadi klik mailbox. Nah, disinilah muncul pekerjaan siswa kita. Jadi siswa juga akan melihat nilainya. Jadi di sini nampak. Nah, ya begitu Pak Samsil. Iya, oke. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab Bu aja ya. Ya, oke. Bisa saya stop ini di settingnya atau bagaimana? Biar mungkin tetap begitu saja dulu Bu aja. Oke. Iya. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemaparan materi dari narasumber kita sudah dicukupkan, sehingga untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, silahkan klik tombol raise hand, baik itu di laptop ataupun mungkin di handphone Bapak. Tapi karena sampai sekarang belum ada, saya lihat ada yang mengangkat tangan. Ya, ada yang gambar telapak tangan Bapak Ibu ya, silahkan. Tapi karena sampai sekarang belum ada saya lihat, maka saya akan mencoba. Oh ini, ada Ibu Pahira Paharudin. Iya, saya aktifkan mic-nya Bu ya. Oke, disilahkan Bu Pahira. Oke, terima kasih Bapak Syamsir dan Ibu Haja Zainab sebagai pemateri. Menarik sekali saya rasa materi kita hari ini tentang LPPD digital ya. Tadi Pak, saya sedikit ada pertanyaan mengenai, kan tadi tampilan PPT-nya agak kecil nih Bu ya, tidak dimaksimalis kayaknya.
Jadi di bagian ketika soal itu ada Bu, yang ketika kita mencocokkan kotak pertanyaan dengan kotak jawaban, itu yang di sebelah kiri atas yang kecil itu apa Bu ya? Saya lihat kayaknya setiap beda format soal beda kata yang diketik itu Bu, yang di bagian atas sebelah kiri kotak. Oh ya. Oh iya. Bisa langsung Ya. dijawab saya Bu aja ya? Satu lagi Pak. Mohon maaf Pak, satu lagi. Oh ya. Kemudian ini Pak, ini Bu, memang harus ada stok soal dulu Bu ya, dalam bentuk Word yang dikonversi ke PDF. Jadi tadi kan ceritanya kami ini belum punya stok soal nih. Jadi tadi ketika Ibu sudah memaparkan lalu mengkonversi, kami agak sedikit ketinggalan di situ. Jadi memang harus ada stok soal dulu Bu ya. Dan itu stok soal itu apakah memang Bu semuanya harus selalu berbentuk berbentuk isian, kemudian ada esai, ada multiple choice, atau misalnya hanya boleh satu format soal saja? Oke, cukup Bu ya. Ya, bisa dipangkap ya. Bisa langsung dijawab saja Bu Haja terkait pertanyaan dari Ibu tadi. Mungkin pertanyaan pertama tadi dari Ibu Pahira ini terkait dengan drag and drop ini, kalau tidak salah. Ya, silakan Bu Haja. Ya, jadi makasih Pak Samsir dan Ibu Pahira. Tadi untuk soal yang drag dan drop, memang seperti itu. Jadi kita pertama yang di atas itu harus drop dulu, drop, kemudian pilihan jawabannya yang di bawah kita ketik drag. Tapi ingat disesuaikan, kalau yang di atas dropnya 1, maka jawaban yang di bawah drag juga nomor 1. Jadi begitu seterusnya juga untuk pilihan-pilihan lainnya untuk yang soal, jenis soal drag and drop. Terus yang kedua, memang kita harus... Maaf Bu. Ya, kenapa Bu? Ya. Maaf Bu, maaf Bu, saya potong sebentar. Jadi yang ditulis di sebelah pojok kiri atas kecil di kotak itu yang warna hijau, itu tertulis apa Bu? Drop atau drag? Drop. Yang di soal drop. Yang di soal drop. Yang di bawah drag. Drag. Oh iya Bu. Iya Bu, siap. Ya. Jadi ingat disesuaikan nomornya ya Bu, ya jangan terbalik, sesuaikan nomornya. Jadi dropnya 1, dragnya 1. Oke? Siap Bu, siap. Makasih. Ya. Oke. Sekarang yang kedua, memang kita harus persiapkan sejak awal di Word bahwa materi kita ini dan begini soalnya. Jadi kita harus persiapkan memang. Karena sebentar kalau sudah dalam bentuk PDF, berarti kita tidak bisa menambah lagi untuk kalau masuk di lab worksheet. Berarti kalau mau menambah lagi, berarti kita buat ulang lagi. Kita set as lagi ke PDF. Kalau misalnya kita mau menambahkan lagi. Jadi kita menyiapkan sebelumnya soal-soal yang ada dalam materi kita. Tentang tipe-tipe soal itu tergantung Bapak dan Ibu. Jadi misalnya hanya untuk materi ini, sub ini hanya satu jenis soal, misalnya hanya isian. Berarti hanya isian saja bisa. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak pilihan di sini untuk lab worksheet bentuk-bentuk soalnya. Jadi banyak sekali di sini tentang tipe-tipe soal yang ada dalam lab worksheet. Jadi tergantung Bapak Ibu saja dalam membuat LKPD seperti itu. Jadi tidak mudah hanya pilihan ganda atau hanya drag and drop ataupun hanya satu saja, hanya pilihan ganda saja itu bisa. Bisa seperti itu Bu Pahira. Oke, terima kasih Bu, terima kasih informasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Pahira. Mungkin presennya diturunkan. Saya kira jelas ya jawaban dari pertanyaan Ibu bahwa terkait soal yang harus kita buat itu tidak mesti berbagai macam variasi, tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu saja. Jadi jika misalnya Bapak dan Ibu hanya membutuhkan soal pilihan ganda ya, saya kira juga ada khusus untuk pilihan ganda itu. Tadi Ibu Haja mensimulasikan itu dalam beberapa varian. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Pak Muhaimin. Saya coba buka mic-nya. Silahkan Pak Muhaimin.
Halo Pak Muhaimin. Halo. Ya, silakan Pak. Mungkin volumenya bisa ditambah sedikit Pak. Pak Muhaimin. Halo Pak Muhaimin. Halo. Oke. Mungkin bisa ditambah volumenya Pak. Ya. Halo. Halo. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Ibu Haja Zainab. Pertanyaan saya, itu nilai yang masuk itu masih dalam lembaran atau sudah bisa terekap secara langsung? Jadi biar kita tidak merekap lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk soal jawaban singkat, esai singkat, apabila siswa mengerjakan tidak sesuai, seumpama kita nulisnya bukan, itu W-nya pakai huruf besar, terus siswa nulisnya pakai huruf kecil, itu menjadi jawaban betul apa tidak gitu? Apakah harus persis jawaban siswa dengan kunci yang diberikan di live workshop ini, Bu? Terima kasih. Iya, baik. Bu Haja, Ya. jadi ada dua pertanyaan dari Pak Muhaimin. Ada Ya. dua pertanyaan dari Pak Muhaimin. Pertanyaan pertama, apa nilai perolehan siswa itu ada dalam bentuk rekapan atau seperti apa? Kemudian yang kedua, terkait jawaban siswa. Perbedaan jika misalnya siswa mengetikkan huruf besar, sementara di jawaban yang kita buat di LKPD itu huruf kecil misalnya. Seperti itu Bu Haja, disilakan. Ya, makasih Pak. Begini ya Pak Muhammad, untuk nilai kan di sini otomatis nampak pada setiap pekerjaan siswa dan ada nama. Jadi tidak ada nilai rekapan secara langsung, tapi kita hanya melihat di sini. Kemudian kita bisa menuliskan nilai dalam bentuk rekapan dari masing-masing siswa kita. Jadi secara otomatis akan nampak seperti ini di lembaran kerja daripada siswa yang bekerja. Seperti itu Pak Muhaimin. Terus yang kedua, untuk penulisan, misalnya jawabannya ditulis di huruf kecil sementara siswa menulisnya huruf besar. Itu tidak mempengaruhi, tidak masalah. Yang penting jawabannya cocok untuk jawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak mempengaruhi apakah tulisannya huruf besar atau huruf kecil. Yang jelasnya jawabannya cocok dengan apa yang jawaban yang pasti daripada soal tersebut. Saya kira seperti itu Pak Samsir. Iya. Jadi untuk rekapan nilai memang tidak ada Bu Haja ya? Ya, setelah ini saya belum lihat, tidak ada. Jadi hanya seperti ini, nampak seperti ini nilai. Jadi ada kan nama di bawahnya, jadi tinggal itu saja dilihat. Oke, siap. Jadi intinya kita masih membuat rekapan secara manual, kemudian kita input Bu Haja ya. Ya, saya kira seperti itu Pak Muhaimin atas pertanyaan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya melangkah ke penanya ketiga, Ibu Widarti Idris. Disilahkan Bu Widarti. Iya, baik Pak Samsir, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja kepada Ibu Haja. Ya, silakan Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan Bu, untuk scoring Bu atau bobotnya, apakah ini bobotnya adalah satu soal itu bobotnya 1, kemudian jumlahnya maaf, jumlahnya sesuai dengan jumlah soal? Atau bagaimana Bu? Kemudian yang kedua, untuk melihat hasil pekerjaan siswa itu kita bisa lihat di bagian mana Bu? Karena tadi ini saya bertindak sebagai siswa. Iya, terima kasih Bu. Iya, oke. Jadi ada dua pertanyaan Bu Haja dari Bu Idris. Pertanyaan beliau mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Haja. Ya. Sistem yang kelola. Jadi misalnya dia maksimalnya di sini 10. Jadi walaupun misalnya kita membuat soal pilihan ganda, kemudian esainya ada 4 misalnya, kemudian drag and drop-nya ada 3. Nah, di sini sistem yang membagi sehingga nilainya yang nampak di sini
kalau benar semua langsung 10. Jadi di sini intinya sistem di live workshop yang memberikan nilai. Nilainya ada maksimal 10. Nah, kemudian yang kedua tentang bertindak sebagai siswa ya, dilihat di mana pekerjaannya ya. Nah, di sini ini ada nampak ya Pak Samsir reportnya. Ya, Nah, Bu. di sini ada untuk melihat pekerjaannya siswa. Di sini kan ada my worksheet, my student. Ya, jadi kita login sebagai guru tadi, ya. Kemudian kita masuk ke mailbox. Jadi tadi kan misalnya Ibu sudah masuk sebagai guru tadi kan, seperti tadi sebagai guru login, lalu kita klik ini my mailbox. Nah, akan nampak seperti ini pekerjaannya siswa. Yang ini yang di-share sekarang. Nah, itu yang nampak sama Ibu. Iya. Jadi bukan di email di luar ya, tapi email di dalam di live worksheet. Ini ada di atas, jadi misalnya nama Ibu di sini tertulis, kita klik ini, lalu kita pilih my mailbox. My mailbox, oke. Ya, disitulah nama siswa pekerjaan siswa tertulis semuanya. Jadi seperti ini yang saya contohkan, ini kan tadi Bapak Ibu yang bekerja, kemudian ini seperti ini dulu ya, misalnya ini siswa saya bekerja, seperti ini muncul semua di dalam situ. Ya, seperti itu Bu, Pak Samsir. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Haji atas jawabannya. Mungkin seperti itu Bu Widarti ya. Iya, boleh satu lagi Pak? Ya, disilakan Ibu. Satu lagi ya. Iya. Karena ini menarik sekali, Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah hasilnya ini bisa di download di Excel lagi, Pak, misalnya untuk dokumentasi guru? Halo? Halo Bu Aja. Bisa langsung ditanggapi, Bu. Pernah uji coba tentang di sini tampilan mailbox ya. Kemudian pekerjaan dari situ, jadi masih secara kita melihat saja di sini untuk melihat, karena biasanya di sini hanya kita menghemat waktu dan kertas sehingga kita bisa melihat langsung di sini nilai-nilai siswa. Baik Bu Aja. Ya, terima kasih Bu Aja penjelasannya. Terima kasih Pak Samsir. Iya, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita melangkah ke penanya terakhir dari Pak Eko Widiarto. Untuk resen, ini penanya terakhir ya. Sebelum kita lanjut ke penanya yang ada di room chat. Silakan Pak Eko. Awal ketika kita membuat worksheet itu apa? Kemudian yang kedua, Pak Eko, diulang di awal Pak. Oke, terima kasih Pak Samsir. Ya, silakan terima kasih. Saya mau tanya kepada Bu Haja, kesulitan apa yang sering muncul ketika kita pertama kali membuat live worksheet itu? Kemudian kalau sudah jadi, ketika itu di-share ke siswa, apakah di siswa itu terekam berapa menit dia mengerjakan? Itu saja saya kira Pak Samsir. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Haji, mungkin bisa langsung ditanggapi saja Bu. Ya, kalau berbicara tentang kesulitan, mungkin karena biasanya hanya persoalan dalam hal membuat pertama dalam bentuk Word, kita biasanya kesulitannya dalam hal materi dan memikirkan soalnya bagaimana supaya anak-anak mudah mengerjakannya. Itu beberapa kesulitannya. Kemudian kedua, biasanya juga dalam kita membuat soalnya, untuk kotaknya itu biasanya tidak pas pada saat siswa dia menempatkan daripada kotak yang kita masuk itu, sehingga dia anak-anak biasa komplain tidak bisa menjawab, padahal hanya dalam hal penempatan kotak itu, misalnya pada soal graf ya, jadi seperti itu. Tapi otomatis itu sesuai dengan kita sebagai guru bagaimana cara mengatur untuk live workshop kita supaya lebih menarik bagi siswa kita. Tentang waktu pengerjaannya, di sini kan
kalau saya lihat selama ini, kalau saya tidak ada waktu yang bisa diberikan untuk pengerjaan siswa. Kita hanya menyampaikan untuk pengerjaan ini, misalnya hanya sampai 3 jam. Kalau selama ini saya lakukan, belum ada batas waktunya untuk mengerjakan. Cuma di sini perlu untuk nilai yang ada dalam sini itu harus cepat kita simpan karena hanya 30 hari. Setelah 30 hari itu sistem akan menghapus dengan sendirinya untuk nilai yang ada dalam lab worksheet di sini. Oh iya. Jadi seperti itu, Baik. Pak. Baik, terima kasih Bu Haja atas jawabannya. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak Eko adalah pertanyaan terakhir di raise hand. Ini masih ada pertanyaan di room chat. Ini dari Bu Sriasmi. Bukan, masih ada pertanyaan, ya. Dari Bu Sriasmi ya. Kalau kotak di soal yang yang ada video YouTube-nya itu ukurannya seberapa ya? Apakah nanti videonya sudah otomatis menyesuaikan ukuran kotak atau bisa terpotong ukuran videonya? Terus bagaimana untuk kunci jawaban pada pertanyaan isian? Apakah tunggu dulu. Ini beberapa pertanyaan ini Bu Haja. Dari Bu Sriasmi. Iya, pertanyaan pertama terkait kotak yang ada video YouTube yang akan kita upload masuk, itu ukurannya seperti apa? Apakah nanti videonya sudah otomatis menyesuaikan ukuran kotak itu atau bisa terpotong ukuran videonya? Iya. Langsung, Pak. Iya, silakan Bu Haja. Jadi di sini untuk kotak itu sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Tidak ada aturan untuk ukurannya. Dan otomatis dia akan video yang kita hasilnya itu akan otomatis menyesuaikan kotak yang kita buat. Jadi seperti itu, tidak ada aturan. Kita membuatnya bagaimana aturan untuk kotaknya untuk yang video YouTube. Seperti itu, Pak Samsir. Iya, oke. Masih ada pertanyaan yang lain, Bu Haja, masih dari penanya yang sama. Untuk kunci jawaban pada pertanyaan isian, ini kunci jawaban pada pertanyaan isian, apakah nanti bisa dibuat beberapa kunci? Misalnya ada kombinasi huruf kapital atau huruf kecil semua seperti pada Google Form. Mengingat jawaban siswa biasanya lebih variatif untuk isian. Iya, Pak. Sudah ya, Pak? Ya, oke. Iya. Sama dengan yang tadi, bahwasanya untuk penulisan jawaban itu tidak masalah dengan apakah dia huruf besar atau huruf kecil. Intinya jawabannya cocok dan benar. Itu saja, Pak. Karena kalau sebentar salah, jawabannya salah itu akan nanti berwarna merah. Jadi intinya saja apakah dia huruf besar, huruf kecil dalam penulisan oleh siswa tetap dibenarkan oleh sistem. Walaupun dia huruf besar atau huruf kecil. Yang penting jawabannya sudah cocok. Baik. Begitu, Pak. Ya, saya kira jelas Bu Sriasmi ya. Terkait pertanyaan Ibu, mudah-mudahan masih monitor Bu Sriasmi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Priska Renazia. Untuk mengirim jawaban bagaimana Bu? Yang dipilih check my answer atau email my answer to my teacher. Oh iya, sudah tadi Pak ya. Iya, iya. My answer. Ya. Emailnya Ya, saya kira sudah tadi nih Bu. Ya. Dari Pak Trianto, bagaimana cara menambahkan cover di live worksheet Bu? Oh iya, untuk cover yang sudah di dalam live worksheet sepertinya tidak bisa langsung di situ, tapi kita kembali lagi ke Word-nya dulu, baru kita tambahkan, lalu kita PDF-kan lagi. Seperti itu Bang Sen. Jadi kita kembali lagi ke Word, lalu Word ditambahkan cover-nya, lalu kita bisa ke PDF-kan lagi. Oh, atau membuat cover-nya atau bagaimana maksudnya? Cover, membuat cover Ibu. Oh, membuat cover.
Kalau membuat Iya. cover seperti biasanya kita pakai poster manual atau Canva. Seperti itu. Tapi itu tergantung selera Bapak dan Ibu. Mana dari segi mana, apakah bisa dengan PowerPoint-nya atau bagaimana dengan membuat covernya. Tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Di mana bagi aplikasi mana yang dikuasai dalam membuat cover. Jadi Betul. sesuai dengan Bapak dan Ibu sendiri. Iya, oke. Ya, jadi saya kira seperti itu Pak Triyanto terkait untuk menambahkan cover dan membuatnya. Saya kira Bapak dan Ibu bebas mengkreasikannya di aplikasi manapun juga. Yang jelas bahwa cover itu nanti tetap akan kita bawa ke file Word Bapak dan Ibu sebelum dikonversi ke PDF ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan terakhir dari Ibu Raden Erni Herdiani. Bagaimana, ini mungkin sudah terjawab juga tadi ya. Bagaimana cara memberikan nilai angka yang ada di LKPD? Apakah sudah otomatis atau bagaimana? Ini Yes, pertanyaan automatic terakhir Bu Haja. system. Ya, otomatis Pak Samsir, nilai yang ada di sini, yang nampak ini otomatis akan nilainya. Cuma di sini kalau misalnya siswa masih ada yang meminta mengulangkan, bisa di sini bekerja ulang lagi. Misalnya ada siswa kan ada misalnya nilainya dia hanya dapat 4, kemudian dia meminta kepada kita untuk bekerja ulang, nah bisa kita kasih kesempatan untuk bekerja sehingga dia bisa mengulangi lagi daripada pekerjaan LKPD tersebut. Jadi LKPD ini dikerjakan lebih dari 1 kali Bu Haja ya? Ya, bisa Pak, bisa dikerjakan. Tapi itu sesuai dengan kesepakatan kita dengan siswa. Begitu Pak. Berarti untuk settingan pengerjaan ini di guru sendiri tidak ada settingan untuk itu ya, untuk pembatasan jumlah pengerjaan oleh siswa. Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Oke. Ya, baik. Dan ini hanya 30 hari batas waktunya ini, setelah itu sistem akan menghapus. Iya. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah tidak ada lagi peserta yang resen dan pertanyaan di room chat juga sudah terwakili semua. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Haja untuk memberikan closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Dan juga mungkin bisa disampaikan sekalian terkait penugasannya Bu Haja ya. Oke, iya Pak. Iya, silakan Bu Haja. Ya, dulu ini sudah nampak ya Pak Samsir? Sudah nampak Pak Samsir? Iya. Ya. Jadi di sini terkait dengan tugas workshop kita tidak terlalu sulit dan tadi sudah saya paparkan tentang beberapa. Jadi di sini yang pertama Bapak Ibu membuat satu LKPD digital sesuai dengan mapel yang di dalamnya terdapat uraian materi sesuai dengan yang akan dilakukan soalnya. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar atau tentang materi-materi. Yang penting di sini materi yang dimasukkan dalam LKPD sesuai dengan mapel Bapak dan Ibu. Kemudian ada video YouTube dari materi yang diajarkan, jadi seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian ada minimal 3 tipe soal. Jadi 3 tipe soal, jumlah soalnya masing-masing minimal 3 nomor. Supaya nampak dilihat ya, jadi tipe soal aja. Kemudian link LKPD digital dari lab research dikumpulkan. Lalu Bapak Ibu buat video rekam layar. Jadi saat setelah selesai mengenalkan LKPD digital itu yang kita buat, kita rekam layar. Jadi kita tampilkan cara awalnya bagaimana, setelah itu bagaimana ada hasilnya. Nah, video tersebut diupload di YouTube Bapak Ibu sendiri dan linknya dikumpulkan sebagai tugas workshop. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat selesai LKPD Bapak Ibu, jadi hanya menampilkan saja bahwa ini LKPD Bapak Ibu itu direkam layar, isinya apa, materinya di dalam apa-apa, itu di scroll ke bawah, itu yang direkam layar, jadi menjelaskan baru ini soalnya, kemudian hasil dari yang dikerjakan,
oleh siswa, jadi seperti itu. Tidak usah terlalu banyak, siswa bisa 3 orang saja sampai 5 orang yang mengerjakan. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, dari bahwasannya LKPD yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah cocok yang kita maksud dalam tujuan dari workshop kita ini. Jadi seperti itu tugas Bapak Ibu untuk kita workshop kita hari ini. Batas pengumpulan tugas sampai tanggal 17 April jam 23.00 WITA. Ya, Pak Samsir, jadi batas pengumpulan tanggal 17 April jam 23.00 WITA. Baik. Saya kira seperti itu, Pak Samsir. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu Hajah atas informasinya hari ini. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita hari ini yang telah memberikan informasi yang banyak terkait bagaimana merancang LKPD dalam proses pembelajaran kita di kelas masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira jelas tadi terkait dengan penugasan yang diberikan oleh Ibu narasumber kita. Bapak dan Ibu, insya Allah selama beberapa hari ke depan, jika ada kendala atau hal-hal yang kurang jelas terkait dengan penugasan Bapak dan Ibu, silahkan disampaikan pertanyaannya di grup ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak dan Ibu, kendala-kendala Bapak dan Ibu yang dialami pada saat penyelesaian tugas-tugas itu kemudian akan dialami juga oleh teman-teman kita yang lain. Silahkan sampaikan dan screenshot atau difoto saja jika ada kendala, nanti akan dibantu oleh narasumber kita atau mungkin ada peserta lain yang mungkin sudah familiar dengan ini atau bahkan mungkin hari ini juga baru mengenal live worksheet ini, tetapi mungkin daya tangkapnya itu cepat. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah malu, kita semua adalah pembelajar. Silahkan setiap keluhan dan kendala Bapak dan Ibu disampaikan di grup, kemudian kita selesaikan dan diskusikan bersama. Ingat Bapak dan Ibu bahwa kita semua ini adalah pembelajar, jadi tidak perlu malu untuk menyampaikan kendala-kendala Bapak dan Ibu. Insya Allah kita saling berbagi, saling melengkapi dan bekerja sama untuk menuntaskan tugas Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum meninggalkan room ini, sebelum kita tutup room ini, saya kembali mengingatkan Bapak dan Ibu, link presensi atau daftar saya share di room chat. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi atau daftar hadir sebelum roomnya ditutup. Jadi presensi atau daftar hadir kami tidak bagikan di grup WA. Jadi sebelum room ini ditutup Bapak dan Ibu, kami akan standby untuk mengaktifkan room ini, memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi atau daftar hadir. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk penugasannya saya kira jelas tadi, dan sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak dan Ibu, dan yang terpenting lagi bahwa kegiatan kita hari ini tidak hanya sekedar mencari informasi terkait bagaimana pembelajaran kita di kelas, tetapi yang jauh lebih penting dari ini adalah bahwa Bapak dan Ibu sudah meluangkan mendonasikan sebagian harta Bapak dan Ibu untuk kemudian dapat membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di NTB. Terima kasih Bu atas semuanya, atas donasinya, atas kebersamaannya hari ini. Insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita Bu Hajah Zainab. Semoga ini menjadi ladang jariah buat Ibu terkait dengan ilmu yang sudah di-share hari ini. Terima kasih, dan mewakili kru Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan permohonan maaf kami jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama Bapak dan Ibu berinteraksi dengan kami di tim Lontara. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.